Shalom, selamat pagi. Kembali kita merenungkan pagi hari ini dan kita sedang membahas satu tema berakar, bertumbuh, dan berbuah. Dan kemarin kita telah tahu bahwa ketika kita menghasilkan buah, kita ini sedang memuliakan Bapa di surga, bahkan kita bisa dilihat orang bahwa kita adalah murid-murid daripada Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, bagaimana sekarang kita ini bisa berbuah? Firman Tuhan berkata dalam Matius 13 ayat yang ke-23, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Bagaimana caranya kita ini bisa berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 30 kali lipat. Ini yang paling penting, saudaraku. Orang yang bisa berbuah adalah orang yang mendengar dan mengerti. Saudara bisa mendengar dan mengerti. Itu yang harus terjadi. Bagaimana kita bisa berbuah? Ya kita harus mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Kita harus ada, akar itu harus berjumpa dengan air. Supaya kita ini bisa bertumbuh. Supaya pohon itu bisa bertumbuh dan menghasilkan buah. Akar itu harus ada dan dekat dengan air. Artinya bahwa kita ini harus ditanam di tempat yang betul-betul berair supaya kita ini bisa menikmati atau kita bisa bertumbuh dan menghasilkan buah yang 160 dan 30 kali lipat. Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 1 ayat yang ke-3 dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi saudaraku yang Tuhan, setiap kita yang ditanam di tepi aliran air, otomatis bahwa akar itu akan mendapatkan nutrisi firman Tuhan, dan otomatis dia akan bertumbuh dan menghasilkan buah pada musimnya. Artinya bahwa setiap hidup kita harus mendalami, mengerti, belajar akan firman Tuhan. Dan kalau kita ini mengerti dan belajar firman Tuhan, otomatis kehidupan rohani kita akan bertumbuh dan kita bisa menghasilkan buah. Kalau kita tidak mau belajar firman Tuhan, dari mana kita bisa mengerti, dari mana kita bisa bertumbuh, apalagi menghasilkan buah. Itu tidak mungkin, saudaraku. Jadi saudaraku yang Tuhan, dalam hidup ini, kita harus menghasilkan buah. Kita meletakkan hidup kita dekat dengan air kehidupan. Firman Tuhan. Di dalam Mazmur 1 ayat yang kedua dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ternyata saudaraku Yesus Tuhan, tanaman yang ditanam di tepi aliran air adalah orang yang kesukaannya firman Tuhan, yang merenungkan firman itu siang dan malam. Pertanyaannya adalah, apakah saudara orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam? Dan itu yang akan membuat dampak hidup saudara berada di tepi aliran air kehidupan, yang membuat saudara bertumbuh, membuat saudara berbuah. Biar hidup saudara adalah hidup yang menyukai akan firman Tuhan, yang merenungkannya siang dan malam, supaya saudara mengerti dan menghasilkan buah 160, 30 kali lipat. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, bila hidup kami ada ditanam di tepi aliran air, dan menghasilkan buah yang banyak. Haleluya. Amin.